Siap, tapi sama Rian ditembak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. eh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak dosen, Pak Dr. Karwardi dan teman-teman semua untuk mempresentasikan rancangan calon disertasi saya. Apakah sudah terlihat? Bentar, Di-zoom-kan lagi deh. bentar. Belum terlihat, Bu. Baru orangnya yang terlihat. Iya, Entah kalau Pak Anggi ini bisa melihat. iya. Iya, Prof. Terlihat dengan jelas nih, Bro. Oh, iya. Terlihat Yang apa? pertama, disertasi saya berjudul pengembangan bahan ajar. Nanti belum tahu apakah berupa e-modul atau panduan praktikum ataukah ensiklopedia. Nah, untuk menentukan ketiga ini nanti akan ada mini riset apakah kebutuhan di tempat penelitian itu kira-kira yang mana. Dalam pembelajaran IPAS berbasis kearifan lokal serta pendidikan akhlak atau karakter. Nanti mungkin saya akan memilih berbasis pendidikan akhlak atau karakter yang ada di MISD di Gunung Kidul seperti itu. Identifikasi masalahnya yaitu tadinya saya ingin membuat bahan ajar yang berbentuk elektronik karena saya rasa bahan ajar yang ada di Gunung Kidul selama saya amati observasi selama ini masih berupa bahan ajar yang berbentuk buku dan belum berupa elektronik. Nah, ini makanya saya ingin membuat sesuatu yang baru dari sini. Kemudian untuk mempelajari mata pelajaran IPAS ini kadang buku yang ditampilkan atau bahan ajar yang ditampilkan ini belum sesuai dengan yang ada di Gunung Kidul, yaitu sesuai dengan kearifan lokal di Gunung Kidul. Misalnya kalau IPA bagaimana mempelajari alam di Gunung Kidul terkait dengan misal pegunungan kapurnya kah, bagaimana mengolah tanah di Gunung Kidul kah, ataukah bagaimana ekosistem pantainya kah, atau ekosistem guanya kah, seperti itu. Ataukah nanti kalau IPAS ini gabungan dari IPS, maka adat atau kebiasaan atau tradisi yang ada di masyarakat Gunung Kidul ini yang akan lebih ditonjolkan daripada yang ada di bahan ajar yang sebelumnya hanya memuat secara umum, tidak spesifik di Gunung Kidul. Nah, selanjutnya dari pembuatan bahan ajar tersebut nanti dampaknya adalah pada karakter atau akhlak sebagai luarannya. Jadi nanti ada bagian dari modul ataupun bahan ajar yang disiapkan ini ada dampak bagaimana akhlaknya, misal bagaimana mengolah sampah agar tidak menjadi sumber masalah di kehidupan yang selanjutnya seperti itu. Masalah yang muncul di saat ini, misal sampah di kota Jogja, TPA, semua TPA sudah ditutup. Sedangkan masalah sampah ini tidak bisa diatasi. Nah, ini sebagian salah satu dari nanti yang akan ada di bahan ajar yang dimuat seperti itu. Nah, rumusan masalahnya yaitu mengetahui bagaimana prosedur pengembangan bahan ajar berbasis atau bermuatan lokal dan pendidikan akhlak pada mata pelajaran IPAS
di MI SD di Gunung Kidul. Sebenarnya tidak saya batasi kelas 4 saja. Seperti itu. Kemudian nanti kita juga akan merespon bagaimana guru dan peserta didik ini dalam menggunakan atau melihat bahan ajar yang kita kembangkan. Seperti itu. Kemudian, kalau kajian teorinya belum terlalu banyak. Nah, nanti metode penelitiannya itu berupa model penelitian pengembangan R&D. Nah, nanti apakah saya akan menggunakan yang pendekatannya box and goal atau ADDI? Itu masih belum tahu. Nanti sesuai dengan arahan promotor dan kopromotor, sebaiknya saya menggunakan model pengembangan seperti apa. Nah, kemarin sudah bertemu dengan salah satunya, beliau menyampaikan bahwa gunakan yang sesuai dengan kebutuhan dan memudahkan. Nah, sedangkan untuk model pengembangan box and goal ini ada 10 langkah yang nantinya akan panjang langkah-langkahnya, sehingga mungkin saya akan menggunakan yang ADDI. Seperti itu. Kemudian nanti teknik pengumpulannya ada observasi, angket, dokumentasi, tes, seperti itu. Nah, mini risetnya tadi, apakah mencari kebutuhan yang ada di MISD di Gunung Kidul itu kebutuhannya apa? Apakah ensiklopedia ataukah panduan praktikum atau bahan ajar? Nah, itu nanti akan saya cari tahu di mini riset. Kemudian mencari tahu tentang elektronik modul yang menarik. Nah, takutnya ketika saya memilih elektronik modul, sedangkan fasilitas ataupun apa ya, alat perangkat yang digunakan di SD ini belum memadai. Nah, mungkin nanti bisa berubah, bukan berupa elektronik, tapi berupa buku yang masih seperti biasa, bukan elektronik. Nah, ini akan dicari tahu pada mini riset. Kemudian materinya adalah materi IPAS, kelas tidak dibatasi kelas, ya belum saya batasi kelas, masih secara umum, nanti bisa ke semuanya. Kemudian kearifan lokal Gunung Kidul ini bisa budaya, makanan, alam, seperti itu. Kemudian pendidikan akhlaknya. Mungkin itu yang sedikit dapat saya sampaikan, teman-teman. Mungkin dan Pak dosen mungkin ada masukan maupun ada sanggahan. Ya, terima kasih Bu Daluti, Deli Manugari. Masya Allah, susahnya mengucapkan nama beliau ini. Oke, ya nanti silahkan teman-teman ya. Research and development itu titik tolaknya berbeda ya dibandingkan dengan action research. Umumnya R&D diawali dari hasil analisis terhadap produk yang sudah ada. Kemudian hasil analisis itu menunjukkan produk yang sudah ada itu masih ditemukan aspek-aspek yang bisa dikembangkan. Dan dengan pengembangan itu kemudian nanti menghasilkan produk baru yang memenuhi beberapa kriteria. Artinya bahwa bahan ajar mata pelajaran IPAS itu sudah ada. Sudah ada, Bu, ya? Yang tadi dikatakan Ya. sejauh ini masih berupa textbook, ya. Okay. Buku ajar, belum e-book. Okay. Nah, ketika bahan ajar mata pelajaran IPAS itu masih textbook, belum e-book,
Ibu harus menemukan aspek-aspek kekurangannya. Dan kemudian memberikan informasi jika bahan ajar itu dikembangkan dalam bentuk e-book atau yang lain tadi itu, maka nanti akan ada added value, nilai tambah. Promosinya harus begitu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, R&D itu pada akhirnya harus memenuhi produk yang memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama itu distinktif, Bu. Benar-benar beda ya. Beda dari sisi konten, mungkin lebih sederhana, mungkin lebih mendalam, mungkin lebih kaya daripada dari yang sudah ada. Kemudian yang kedua tadi ada added value. Jenengan harus menunjukkan keunggulan-keunggulan, kelebihan-kelebihan bahan ajar yang dikembangkan itu, supaya nanti para calon pengguna memiliki keyakinan. Untuk apa mengembangkan sesuatu berdarah-darah melalui penelitian, tapi tidak ada added value-nya? Yang ketiga kriterianya adalah fungsional dan memang bisa digunakan. Maka sudah benar tadi, apa produk baru yang akan dihasilkan dan itu fungsional. Memang bisa digunakan, mudah digunakan. Salah ketika peneliti R&D menghasilkan produk baru yang calon penggunanya itu tambah stres melihatnya. Itu tidak fungsional. Padahal riset pengembangan ini tujuannya untuk memberikan nilai tambah. Jenengan buat e-book gitu ya, atau jenengan buat yang macam-macam, tapi mereka nggak tahu, nggak bisa, perangkatnya tidak mendukung. Itu kalau orang Gunung Kidul bilang itu salah kedaden. Salah kedaden itu apa Bu Rita ya? Pokoknya maunya menyajikan menu yang enak gitu ya, tapi mereka melihat bentuk menu itu saja sudah judek. Nah, itu salah kedaden. Oke, itu pertimbangannya. Yang kedua, jenengan tidak bisa mengembangkan produk dengan tidak membatasi. Nanti akan sangat berat buat Anda. Misalnya kalau mau dibatasi kelas, ya bahan ajar untuk kelas tertentu. Kalau Anda tidak membatasi, itu artinya semua bahan ajar yang digunakan di semua jenjang untuk mata pelajaran IPAS itu jenengan sentuh, bukan hanya disentuh, tetapi jenengan juga kembangkan. Nanti mengapa dipilih kelas tertentu, itu silahkan diberikan argumentasinya. Yang berikutnya, Anda juga tidak bisa penelitian disertasi kok umum gitu ya, pengembangan karakter, akhlak. Kalau IPAS ini kepanjangannya apa Bu Daluti? Ilmu pengetahuan alam sosial. Ilmu pengetahuan alam Alam sosial. dan sosial. Ya. Zaman Gabungan kecil IPA dulu IPS. saya itu IPA dan IPS ini ya, berarti merger ya. Merger antara IPA dan IPS. Dengan nggak bisa kemudian hanya karakter saja, hanya akhlak saja. Kalau mau fokus itu misalnya akhlak terhadap lingkungan hidup. Gitu ya, kalau karakter ya karakter cinta lingkungan. Supaya pembahasannya fokus. Bahan ajar yang jenengan kembangkan itu fokus, kemudian keberhasilan pemanfaatan bahan ajar untuk pengembangan karakter atau akhlak itu juga fokus. Meskipun memang tidak hanya satu, Bu. Karakternya itu tidak hanya satu, cinta lingkungan, di akhlaknya juga tidak hanya satu, boleh tidak hanya satu akhlak terhadap lingkungan. Silakan, tapi harus dibatasi.
Oke, yang terakhir catatan dari saya. Sorry, ini calon promotornya siapa ini? Jangan-jangan nanti paradigmanya berbeda dengan saya lagi. Prof. Suyadi dan Dr. Anna Terus? Fitra Tunisa. Oke, ya, ya, ya. Yang kedua, rumusan masalah jenengan bagaimana respon guru dan murid itu bukan masalah, bukan rumusan masalah RN. Bukan rumusan masalah RN. Itu adalah bagian data ya, data yang Anda kumpulkan dengan uji coba. Maka kalau Anda mau ya mestinya mengungkap ya efektivitas atau hasil atau apa bahasanya bahan ajar IPAS yang sudah Anda kembangkan itu terhadap perwujudan karakter cinta lingkungan atau akhlak terhadap lingkungan atau karakter apa atau akhlak apa. Nah, baru nanti Anda juga perlu, Bu, menunjukkan ya di bagian mana gitu ya, apa distingsinya, apa added value-nya, apakah produk itu bisa digunakan fungsional atau tidak. Itu nanti Anda kemukakan pada bagian dari rumusan masalah yang kedua itu. Data tentang respon guru, respon siswa, masukan dari ekspor atau ahli, itu nanti menjadi data penelitian yang berguna untuk menjawab rumusan masalah Anda yang kedua. Jadi kalau mau dua itu ya itu rumusan. Ya, yang terakhir tentang pilihan ya, memang kalau yang 10 langkah itu ya berat, meskipun dari 10 langkah itu peneliti berhak hanya berhenti pada langkah kelima atau keenam. Setelah uji coba, revisi, dan revisinya itu dianggap cukup, itu sudah cukup. Jadi bisa dibatasi. Nah, yang EDI itu A, B, B, I, E itu ya. Analysis, design, development, implementation, terus E-nya evaluation. Wah, itu keren banget itu. Bahasa Inggris itu kayaknya lebih keren dan cocok untuk disertasi gitu ya. Tapi itu sudah banyak digunakan. Saya kemarin menguji disertasi ya, pengembangan bahan ajar PAI apa ya, lupa saya, pakai EDI itu juga. Silahkan. Peneliti berhak menentukan dengan argumentasi. Itu catatan dari saya. Keren lah penelitian jenengan ini. Gunung Kidul soalnya, dan nanti produknya jelas itu, bahan ajar e-book. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Keren Kayaknya itu Mbak Dulu. yang lain ini segan pada Budaluti ini. Biasa Iya. aja lah. Dulati, Prof. Dulati. Dulati. Iya, Bukan. saya dulu manggilnya Dulati, Prof, bukan Daluti. Daluti. Saking susahnya Ya. sebut nama Silakan ada. Daluti. Karita, Prof. Nah, teman-teman sudah sering memberikan masukan, Prof. Iya, Oke, iya, terus Prof. ya kalau begitu yang lain, Bu Daluti, jenengan sudah begitu banyak mendapatkan masukan ya. Oke, sekarang yang lain. Nah, ya. Dan siapa nih? Azli nih sekarang. Ya, kayaknya Nazli nih. Ya, boleh. Nah, oke. Naziliati, Ibu Naziliati, silakan. Ya, pergi aja kita kalau Kak Nazli present. Jahatnya. Ya, apakah sudah terlihat? Ya. Udah Nas. Dinamika
TPA CK, passion, dan keterampilan. Wow. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan coba sharing. Ini draft disertasi saya, tapi ini masih sangat jauh dari sempurna, Prof. Jadi saya mencoba mengangkat judul dinamika TIPEK, fashion dan keterampilan matematika abad 21, sebuah analisis SIM pada pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Aceh. Ya, oke. Nah, ini adalah latar belakang masalahnya. Jadi, menurut Nufida, itu standar guru, penguasaan materi, rendahnya literasi media, dan teknologi. Ini adalah alasan kenapa saya mengambil TIPEK itu sendiri. Kemudian, yang terlihat di Aceh, itu adalah calon-calon guru. Saya melakukan beberapa komunikasi atau diskusi dengan ketua jurusan dan beberapa juga dosen PGMI. Di sini saya mengambil dari YIN Langsa dan UIN Araniri. Nah, masalahnya itu hampir sama. Yang pertama adalah mahasiswa PGMI itu dia dapat mengoperasikan media, namun sulit mengintegrasikan materi pembelajaran. Ini wawancara dengan ketua jurusan PGMI YIN Langsa. Kemudian dengan dosen yang ada di UIN Araniri. Di sini disebutkan bahwa mahasiswa PGMI UIN Araniri dia masih kurang dalam pemahaman konsep matematika. Jadi kemudian mahasiswa PGMI YIN Langsa, nah ini juga hampir sama, dapat mengoperasikan matematika ketika berbentuk angka, namun sulit ketika harus menjelaskannya dalam bentuk operasi konkret. Ini berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan dosen matematika MI. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa matematika dengan pendidikan matematika itu kan berbeda ya. Kalau misalkan matematika di MI itu sebenarnya lebih kepada activity, lebih kepada aktivitas. Jadi jangan dipaksakan siswanya untuk istilahnya deal dengan angka-angka atau simbol-simbol yang membuat matematika itu lebih sulit dipahami oleh si siswa tersebut. Nah, ini adalah saya buat, ini bukan mini riset pun, tetapi waktu itu pernah masuk di satu kelas dan saya mengobservasi. Di sini terlihat bahwa dari 17 mahasiswa yang diobservasi, 3 orang mahasiswa mampu melakukan operasi matematika melalui operasi konkret dan simbol. Sedangkan 3 mahasiswa tersebut memang lebih senang dan dengan matematika, sementara siswa yang lain lebih kepada seni dan pinjas. Ini maksudnya adalah dari 17 mahasiswa, itu hanya 3 orang mahasiswa calon lulusan PGMI yang memang fokus dengan matematika itu sendiri, sedangkan yang lain mereka lebih kepada seni dan penjas. Nah, mereka yang lebih kepada seni dan penjas, mereka bisa mengoperasikan matematika itu dalam bentuk simbol, tetapi mereka kurang bisa ketika menjelaskan matematika itu dalam operasi konkret. Ini masuk ke dalam fashion learning nantinya. Nah, ini adalah teori framework yang saya ambil, yaitu TPEC, Technological Pedagogical Content Knowledge. Nah, ini dikembangkan oleh Kohler, Misrakin 2013. Ini nanti ada 6 bagian. Kemudian fashion yang saya maksudkan di sini adalah ya berkaitan dengan hasrat, cinta mendalam atau keterkaitan yang kuat terhadap sesuatu hal atau aktivitas. Jadi Dave Bruges membagi fashion itu menjadi 3, yaitu content fashion, berhubungan dengan kecenderungan seseorang terhadap materi yang diajarkan. Misalkan matematika, penjas, dan sebagainya. Kemudian professional fashion itu lebih kepada kecintaan seseorang terhadap profesinya, misalkan guru, dokter, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah personal fashion yang dimiliki seseorang atau secara pribadi. Misalnya dia sukanya bergambar, musik, dan sebagainya. Nah, kemudian ketika di-relate dengan keterampilan abad 21, di sini
ada 3 poin penting, ada 3 poin dasar, cuma saya lebih memilih kepada learning and innovation skill di abad 21. Kreativitas dan inovasi, critical thinking dan problem solving, dan communication and collaboration. Nah, ini adalah rumusan masalah. Sebenarnya rumusan masalah ini banyak, cuma saya persempit aja. Pertama adalah bagaimana kompetensi TIPEK calon guru PGMI di Aceh. Kemudian bagaimana fashion calon guru PGMI di Aceh. Dan apakah TIPEK berpengaruh terhadap keterampilan matematis abad 21 mahasiswa PGMI se-Aceh? Apakah fashion berpengaruh terhadap keterampilan matematis abad 21 mahasiswa PGMI se-Aceh? Kemudian bagaimana kontribusi TIPEK dan fashion dalam keterampilan matematika pada abad 21 mahasiswa PGMI se-Aceh? Ini sketsa yang saya gambar dulu, tapi ini belum komunikasi dengan pembimbing. Jadi ini masih oret-oret aja, Pak. Nah, ini tujuan penelitiannya. Ini tujuan penelitiannya. Oke, yang pertama kemampuan TIPEK kemampuan TIPEK mahasiswa PGMI Aceh ditinjau dari 6 dimensi, yaitu content knowledge, pedagogical knowledge, technological knowledge, technological content knowledge, technological pedagogic knowledge, pedagogical content knowledge. Jadi ada 6 dimensi. Yang kedua adalah kategori fashion mahasiswa PGMI Aceh ditinjau dari 3 dimensi, yaitu content fashion, professional fashion, dan personal fashion mahasiswa PGMI Aceh. Kemudian pengaruh 6 dimensi dari TIPEK terhadap keterampilan matematis abad 21 yang meliputi kreativitas dan inovasi, kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, serta keterampilan dalam komunikasi. Berikutnya adalah ingin menganalisis tentang pengaruh fashion terhadap keterampilan matematis abad 21 yang meliputi kreativitas, inovasi, kemampuan berpikir, menyelesaikan masalah, serta kemampuan berkomunikasi dan kolaborasi. Yang berikutnya adalah kontribusi TIPEK dan fashion dalam keterampilan matematis abad 21 mahasiswa PGMI saja. Ini adalah metodologi penelitian. Jenis penelitian rencananya saya fokus lebih kepada quantitative research dengan melibatkan seluruh mahasiswa PGMI semester 6 se-Aceh. Asumsinya adalah di semester 6 mereka sudah melakukan micro teaching, dan ketika micro teaching itu materi tentang matematika, tentang pedagogiknya, dan tentang media itu sudah diambil semuanya. Kemudian populasi dan sampelnya itu mahasiswa PGMI dari 4 kampus YIN di Aceh yang tersebar dari wilayah barat, timur, utara, dan tengah Aceh. Cluster random sampling digunakan untuk menentukan sampel representatif dari 4 kampus YIN di Aceh. Kemudian teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, kemudian skala digunakan untuk mengidentifikasi jenis fashion dan skill matematika abad 21. Kemudian tes untuk mengidentifikasi kemampuan TIPEK mahasiswa. Analisis data, deskriptif statistik, dan inferensial statistik. Deskriptif hanya memaparkan tentang persentase atau rata-rata. Kemudian inferensial statistik nanti akan menggunakan structural equation model, SEM. Nah, ini penelitian pendahuluan. Nah, di sini penelitian pendahuluan untuk mengetahui kompetensi mahasiswa PGMI Langsea terkait kemampuan TIPEK, serta untuk mengetahui fashion dari setiap mahasiswa. Kemudian, ya, untuk mengidentifikasi permasalahan yang terkait pembelajaran matematika selama ini. Jadi, istilah penelitian pendahuluan nanti akan dilakukan di pada mahasiswa PGMI YIN Langsa untuk mengidentifikasi permasalahan terkait pembelajaran matematika.
Kemudian teknik pengambilan data masih sama, jadi nanti akan dilakukan observasinya juga, kemudian tes, angket ya, kuesioner, kemudian wawancara. Dan analisis sementara juga akan digunakan seperti yang mungkin belum sampai SIM, tetapi masih dalam bentuk presentase dan analisis inferensial yang yang masih simple ya, jadi yang belum complicated seperti analisis jalur nantinya. Demikian, Prof. Mungkin banyak masukan. Mantap kali. Kok pusing awak lihat judul Kak Nazli. Ini judulnya aja yang ngeri deh ya. Aku aja udah pening. Matematika kalau makin rumit makin asik dia tuh. Biar Iya, apa keren. judulnya udah mendekati kayak ini, kayak gaya tulisannya Cak Sofi. Ya kan, Kak? Ya, kalau udah berbicara dinamika, rekonstruksi, yang reformulasi ini udah kayak persis Cak Sofi. Udah senyum-senyum dianya. Sudah Bu, mohon maaf tadi saya keluar karena koneksinya nggak bagus. Iya. Kan Emang kayaknya stabil. iya, se-Indonesia kayaknya kena jaringan tuh. Enggak lah, enggak se-Indonesia. Gara-gara Loh, kalah sama Ira, Prof. Iya, gara-gara kalah sama Irak malam tadi sabotase dia. itulah. Padahal doa saya enggak putus-putus dari malam itu. Enggak ada jawaban gitu. Nanti kita masih akan play off itu yang untuk lolos Olimpiade. Menunggu lawan Kak Juin Nggak ini. putus ya, kita yang putus-putus doanya. Jadi ya, mayoritas Oh, ini yang putus-putus sih. saya sekarang pakai tethering ini di kampus malah nggak stabil. Kalau di rumah malah lebih stabil. Tadi sudah ya Bu Nazliati ya? Ya, Prof. Oh, calon promotornya siapa Bu? Bu Prof Isti dengan Bu Sinta. Oke ya, oh Bu Sinta kuantitatif sekali itu. Oke lah. Penelitian kuantitatif itu kan pada akhirnya ditujukan untuk menguji teori, membuktikan kebenaran teori. Berbeda dengan penelitian kualitatif yang pada akhirnya menemukan teori. Nah, starting point penelitian kuantitatif itu adalah peneliti menemukan ya perbedaan temuan teoritis. Jadi selama ini misalnya temuan-temuan penelitian mengatakan bahwa tipe, passion, dan keterampilan matematika itu berpengaruh. Apa tadi judulnya, Bu? Dinamika, tipek, fashion, dan keterampilan matematika abad 21. Ya. Selama ini teori atau temuan-temuan penelitian mengatakan pengaruhnya sangat besar. Tapi ada penelitian terbaru yang mengatakan ada pengaruh tetapi tidak cukup positif dan tidak signifikan. Nah, disinilah positioning dari penelitian kuantitatif. Ada teori yang menunjukkan perbedaan. Atau kalau bukan teori yang perbedaan, yang menunjukkan perbedaan, peneliti menemukan kesenjangan secara faktual antara teori dan realitas, antara das Sollen dengan das Sein. Mahasiswa-mahasiswa MI, mahasiswa prodi PGMI se-Aceh itu, pemahaman mereka masih tetap saja belum berkembang terkait dengan keterampilan abad 21. Padahal dosen
dan pihak-pihak yang terkait telah mengajar mereka dengan menggunakan standar yang ditentukan. TPEC sudah, pendekatan problem based learning sudah, project based learning sudah, mengembangkan passion dan keterampilan sudah. Tapi prestasi mereka tetap tidak beranjak. Jadi ada kesenjangan teoritis dan empiris. Di sini positioning penelitian kuantitatif. Ya kalau mereka tidak diajar sesuai dengan standar, lalu kita mengharapkan hasil standar, itu tentu tidak mungkin. Penelitian kuantitatif bukan seperti itu. Kalau mereka tidak diberi makan, kemudian mereka kok diharapkan kenyang, lalu peneliti meneliti pengaruh makan terhadap rasa kenyang, sampel jenengan ya enggak match itu. Wong mereka enggak dikasih makan kok disuruh dilihat hubungannya, pengaruhnya. Jadi ketika ada kesenjangan teori ya, teori-teori yang berkembang baik yang lama maupun yang baru, maka positioning penelitian kuantitatif itu jelas. Karena sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa penelitian kuantitatif itu pada akhirnya menguji teori. Atau Ibu secara jelas mendapatkan fakta, kesenjangan, teorinya seperti ini, dan seluruh tahapan teori sudah dilakukan, tapi kok hasilnya belum maksimal, maka teori ini diuji. Itu satu, Bu. Yang kedua, saya masih belum rasa bahasa saya itu masih belum ketemu. Dinamika TPEC, passion, dan keterampilan matematika ini apa maksudnya? Setelah kata dinamika, sepertinya ada satu kata itu yang tertinggal apa ya? Dinamika TPEC. Kalau misalnya dinamika pemanfaatan TPEC, gitu ya, atau dinamika pengembangan technological, pedagogical, content knowledge, passion, dan keterampilan itu kan jelas ya. Jadi ada dinamika dalam konteks pemanfaatan atau ada dinamika dalam konteks pengembangan. Makanya saya merasa ada satu kata yang tertinggal. Dinamika TPEC. Passion. Tapi kalau dinamika passion naik turunnya passion itu mungkin. Tapi dinamika TPEC ini saya masih agak meraba-raba. Lebih pada pemanfaatan sih, Pak. Oke, berarti dinamika pemanfaatan TPEC ya. Jadi teknologi pembelajaran untuk mendukung tersampaikannya konten ya. Tersampaikannya pengetahuan. Jadi bisa pemanfaatan, bisa pengembangan atau bisa yang lain. Tapi saya merasa ada satu kata yang tertinggal. Oke, begitu. Bu Nazliati, selamat. Makasih, Prof. Ya, semoga Aceh aman, sejahtera, damai, sentosa, gitu ya. Amin. Amin, amin ya. Saya beberapa kali ke Aceh setelah peristiwa itu, meskipun tidak sering-sering, ya, luar biasa. Oke, silakan yang lain, para ustadz, ustazah. Boleh Oh, tanya, sudah Prof? sering memberikan masukan kok ya. Belum. Ini Prof tanya, Prof. Silahkan. Nggih, ini kayaknya Kak Nazliati memang baru judulnya, biasanya nggak seperti ini, berarti penasaran lagi. Nggih. Jadi gini, saya bisa membayangkan apa yang atau saya yang saya pahami hari ini itu ini kayaknya kok saya agak susah ya membedakan antara kuantitatif dan kualitatif di disertasi ini gitu. Jadi rumusan masalahnya juga kayaknya kok mendekati ini kualitatif atau kuantitatif begitu. Itu yang pertama. Nanti coba di dielaborasi ini kuantitatif di bagian apa,
dan kualitatifnya kok menyambung-nyambung begitu, termasuk tadi ada observasi, ada wawancara macam-macam itu kan pengambilannya. Ya, cara mengambilnya adalah dari titik-titik kualitatif begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah begini, eh ini disertasi ini menguji teori atau memang mengkonstruksi teori ini. Nah, apakah teori yang sudah ada diuji begitu aja langsung diungkap begitu, apakah layak dan tidak berpengaruh atau tidak, atau atau mengembangkan teori ini sehingga ada temuan-temuan baru besok ke depan akan seperti apa begitu. Ini karena studi kita itu kalau nggak salah memang di atas menguji ya, jadi mengembangkan atau mungkin membuat teori itu sendiri. Nanti mungkin dua pertanyaan ini dulu, ini bagaimana ini ke depan dari disertasi yang akan dibuat ini. Nggih, makasih, Bro. Ya, oke, keren pertanyaannya ya. Ini kuantitatif atau kualitatif? Jangan-jangan kuantilatif. Tapi secara metodologis, Bapak. Jadi jenis kelaminnya agak ragu-ragu itu makanya kuantilatif. Secara metodologis Bapak Ibu disediakan ada mixed method ya. Atau secara tegas peneliti mengatakan ini kuantitatif. Penelitian kuantitatif bisa didukung data kualitatif. Oke, atau secara tegas menegaskan ini penelitian kualitatif. Tapi didukung data kuantitatif. Nah, kuantitatif atau kualitatif itu ada konsekuensi metodologisnya Bapak Ibu yang tadi saya katakan. Kalau Ibu kuantitatif itu menguji teori. Tapi untuk menguji teori mesti ada positioningnya tadi. Ya, saya sudah katakan tadi. Tapi kalau kualitatif itu tadi dalam bahasa Ustadz Sofiuddin tadi mengkonstruk teori, menemukan teori. Itu konsekuensi metodologisnya. Makanya jenis kelamin penelitian itu menjadi sangat penting tadi. Karena itu berimplikasi metodologis. Oke? Silakan Bu Nazliati dijawab pertanyaan kritis dari teman kita tadi. Oke, sebenarnya saya juga masih warna-warni nih, Pak. Jadi yang pertama, karena fokus saya kan lebih kepada analisis SIM-nya, SEM-nya. Jadi ketika kita berbicara tentang SIM itu, kita otomatis harus menemukan beberapa variabel, kemudian menguji variabel. Dari beberapa variabel tersebut nanti akan melahirkan sebuah model baru. Seperti itu sebenarnya tujuan akhir daripada SIM itu sendiri. Kemudian ada menemukan misalkan ada indikator-indikator lain yang tersembunyi. Jadi nanti ditetapkan dengan SIM itu sendiri. Nah, kenapa di sini di awal saya mengatakan bahwa kita lebih fokus kepada kuantitatif karena memang penggunaan SIM ini memang apa ya, lebih ke kuanti. Nanti kita dapat nilainya itu dari hasil skala. Jadi apa namanya, angket, nanti kan ada skala Likert-nya. Skala Likert itu diuji dengan indikator yang lainnya, kemudian dari hasil tesnya seperti itu. Dan hasil pengujian itu tidak berbentuk apa ya, mendalam seperti kualitatif, tetapi dia lebih kepada apa, kuantitatifnya yang lebih dominan. Nah, wawancara di situ juga maksudnya saya tidak apa namanya ya, penelitian ini juga tidak luput dari wawancara itu sendiri. Nanti di situ ada di mana kendalanya. Nah, tadi juga saya berpikir apakah ini mixed method, atau ini pure kuantitatif gitu. Karena kuantitatifnya lebih ke SIM ya. Kalau ada wawancara, otomatis dia kan akan lari kepada mixed method. Jadi mungkin akan ada apa, kuantinya lebih dominan, kemudian bagian kualitatif itu hanya sebagai supporting datanya saja untuk apa namanya, apa ya, supporting. Jadi data yang mensupport data kuantitatif seperti itu. Tapi tidak terlalu detail, tidak terlalu dalam, karena yang mau dilihat di sini adalah lebih kepada hubungan antar variabelnya. Ya, oke. Jadi
Pilihannya menurut saya hanya dua, Bu ya. Ya. Satu, kuantitatif. Oke. Karena SEM itu penelitian yang menggunakan paradigma kuantitatif. Kemudian rumusan masalahnya juga dominan kuantitatif. Oke. Jadi tidak mungkin kualitatif. Jadi pilihannya kuantitatif. Meskipun nanti bisa didukung data kualitatif. Didukung data kualitatif. Untuk memahami makna angka-angka yang ditemukan dari penelitian kuantitatif. Yang kedua kemungkinannya jenis penelitiannya adalah mixed method. Dengan kuantitatif lebih dominan daripada kualitatif. Nah, istilahnya apa? Bapak Ibu bisa membaca buku yang ditulis misalnya kalau di Indonesia itu oleh Prof. Sugiono. Ya. Bukan ada yang penelitian mixed method, kualitatifnya dominan, kemudian ada mixed method yang kuantitatifnya dominan. Jadi itu, Bu. Kuantitatif atau mixed method? Oke. Ya. Ya. Prof, Oke. boleh tanya, Prof. Tanya dulu, apa Kak. ini? Lebaran sudah. Apa tanya apa ini, Bu? Monggo, Bu. Gini, Prof. Kadang-kadang saya masih bimbang gitu ya, Prof ya. Apakah rumusan masalah misalnya penggunaan kata gitu kan? Kalau kuantitatif pakai kata apa gitu, kalau kualitatif lebih ke kata bagaimana kan gitu kan? Apakah itu mutlak atau sebenarnya boleh aja sih kami yang kuantitatif ini pakai rumusan pakai pertanyaan, kata tanyanya itu bagaimana gitu. Cek Kemudian ya cek. instrumen alat pengumpul datanya misalnya seperti tadi. Ya boleh-boleh aja kuantitatif pakai observasi karena kan kebutuhan kita nanya apa di masalah di penelitian kita. Kemudian tujuan kita apa? Kalau memang tujuannya untuk mendeskripsikan, kenapa kita nggak boleh pakai kata tanya yang bagaimana, yang menanyakan tentang proses gitu. Tidak, pertanyaannya tidak melulu tentang apa, apakah ada pengaruh, apa seberapa besar, kan gitu. Gimana, Prof? Ya, Karena jadi ini gini, penggunaan kata tanya dan pilihan kata itu menunjukkan identitas jenis penelitian. Kalau penelitian jenengan itu bertanya tentang hubungan, korelasi, pengaruh, efektivitas hasil, itu jelas ciri-ciri penelitian kuantitatif. Oke. Ya. Kalau penelitian kualitatif itu pertanyaannya tidak terkait dengan hubungan, pengaruh, korelasi, efektivitas hasil. Kualitatif itu bertanya tentang prosesnya, proses secara keseluruhan. Kita bisa membaca buku-buku metodologi penelitian. Jadi ketika jenengan bertanya tentang hubungan, pengaruh, korelasi, hasil, atau produk, itu menunjukkan bahwa jenengan ada di ranah kuantitatif. Oke? Itu tidak mungkin kalau jenengan tidak menggunakan data yang bersifat numerik, yang bisa diukur, bisa dihitung. Tak mungkin ketemu berpengaruh atau tidak berpengaruh, berkorelasi atau tidak berkorelasi, berhubungan atau tidak berhubungan. Nah, ketika jenengan menggunakan kata tanya bagaimana, itu jenengan tidak masuk ke wilayah apa tadi, ukuran-ukuran itu. Tapi jenengan sebagai peneliti itu ingin tahu tentang proses. Proses itu kualitatif. Makanya ya boleh saja sih peneliti gitu, boleh saja. Tapi semuanya ada konsekuensi metodologisnya. Dan konsistensi pilihan jenis penelitian itu dari awal sampai akhir.
Jadi tidak kemudian pokoknya saya kuantitatif, tapi saya ingin menanyakan bagaimana proses. Kalau jenengan menanyakan bagaimana proses itu boleh. Tapi data tentang bagaimana proses bukan data pokok, bukan data utama. Jadi ini begini, Bu. Kalau dikaitkan dengan teknik atau metode pengumpulan data pokok, kualitatif itu observasi wawancara. Tergantung kata tanyanya apa. Kalau jenengan menggunakan kata tanya bagaimana, maka data yang terbanyak, data utamanya jenengan harus peroleh dari observasi. Tapi kalau jenengan menggunakan kata tanya mengapa, di Aceh pernah terjadi tsunami, gitu ya misalnya ya. Maka Bapak Ibu harus mengumpulkan data terkait dengan pertanyaan mengapa itu melalui wawancara. Tapi kalau jenengan kuantitatif seperti yang kita tahu, metode pengumpulan data utamanya itu kuesioner, angket, hasil uji. Kuesioner, angket, hasil uji itu untuk mendapatkan skor dan angka-angka. Jadi memang berbeda. Memang berbeda. Itu ya, itu panduan dasar metodologis, Bu. Kalau bagaimana pemanfaatannya ya tadi jenis penelitiannya ini sebenarnya apa sih? Kuantitatif murni, kualitatif murni, atau mix method. Kualitatif didukung data kuantitatif atau kuantitatif didukung data kualitatif. Semuanya akan berdampak pada langkah-langkah penelitian berikut. Itu Bu Rita ya. Ya, terima kasih, Prof. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Satu lagi boleh, Bro? Gini, Bro. Boleh. Boleh, nggih. Kayak saya itu dulu itu sempat mikir begitu kalau judul itu ada yang abad era society kayak gitu-gitu ya, era society, era 4.0 dan lain sebagainya itu mungkin bagi saya dulu itu apa namanya wow gitu ya. Tapi ketika saya dapat apa namanya diskusi dari beberapa teman mungkin profesor gitu itu justru malah ini hanya soal pasar saja begitu ya, hanya soal bungkus pasar saja. Kalau toh ngomong era society ya sudah nggak usah diomong, otomatis itu udah otomatis dinamika hari ini itu gitu. Apakah misalkan ini Kak Najliati bilang abad 21 misalkan, apakah apakah itu mempengaruhi hasil atau memang ada dinamika tertentu sehingga ini harus diucapkan atau memang ini dihilangkan aja Prof, sebenarnya untuk hal-hal yang kayak gini-gini ini di dalam disertasi loh yang kayak ini kalau memang di apa namanya dihibah mungkin agak mulu-mulu ya karena dihibah itu judul itu kayak wah kayak gitu. Apakah yang disertasi seperti ini abad 21 era society dan macam-macam apakah masih di itu apa? Nggih. Wah, jadi susah-susah pertanyaannya ya. Tahu gitu tadi tak tutup di kuliah sih. Iya, Jadi Prof. Dia begini Bapak Ibu ya. Biar suka tercerahkan kami, Prof. suka susah-susah pertanyaan Cak Sophie itu, Prof. Iya, iya susah. Jadi begini Bapak Ibu, apa sih kriteria, tema, masalah, dan judul penelitian itu diterima, disetujui? Kriterianya banyak. Salah satunya adalah menarik, problematik, dan menunjukkan novelty. Oke. Nah pertanyaannya, menarik itu lalu kriterianya apa? Menarik itu ketika tema, judul, atau masalah itu terkait dengan isu-isu aktual yang sering kita sebut dengan current issues. Salah satu cara Bapak Ibu menjadikan tema sederhana menjadi terkesan menarik adalah ketika tema itu dikaitkan dengan current issues.
Misalnya pendidikan akhlak di madrasah aliyah atau implementasi pendidikan atau apalah, itu sangat sederhana. Tapi kalau tema yang sederhana itu misalnya jenengan kasih gitu ya, kasih current issues, deradikalisasi pemahaman agama berbasis pendidikan akhlak. Maka pendidikan akhlak di mana tadi yang sederhana menjadi menarik. Karena pendidikan akhlak di madrasah sekota Banda Aceh dikaitkan dengan deradikalisasi pemahaman agama. Coba kita rasakan cita rasa menariknya Pak. Pendidikan akhlak di madrasah aliyah sekota Banda Aceh. Biasa saja itu. Kayak skripsi-skripsi, cuman kalau skripsi satu sekolah kan gitu ya. Biasa saja. Tapi kalau kemudian deradikalisasi pemahaman agama berbasis pendidikan akidah akhlak di madrasah aliyah sekota Banda Aceh. Cita rasanya sudah berbeda itu. Kenapa? Karena ada deradikalisasi. Demikian juga dengan istilah-istilah tadi Ustadz. Ada era society 5.0. Di mana pada era ini masalah dan penyelesaiannya didasarkan kepada big data, robotik, teknologi informasi yang canggih. Jadi judul-judul atau tema-tema penelitian itu bisa memberikan kesan menarik ketika dilekatkan dengan current issues. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, pilihan isu, pilihan kata, pilihan istilah, pilihan jenis penelitian itu bukan tanpa konsekuensi. Itu ya, semuanya harus dipertanggungjawabkan dalam konteks penelitian. Jadi manfaatnya di situ, Pak. Kalau jenengan tanya apakah itu penting dimunculkan atau tidak, ya kita harus lihatlah konteks pemunculannya itu seperti apa. Kira-kira setelah dimunculkan itu jelas-jelas bisa diberikan informasi memadai terkait dengan itu atau jadi menarik itu begitu. Yang kedua, itu memberikan kesan ada novelty-nya, Pak. Kebaruannya itu. Kalau problematik ya yang penting ada kesenjangan, ya. Teori praktek, realitas, di mana kesenjangan itu tak bisa dijawab kecuali penelitian selesai, berarti itu problematik. Tapi current issues yang bermacam-macam itu, ada pluralisme, ada inklusivisme, ada multikulturalisme, ada radikalisme, ada moderasi, ada masyarakat 5.0, industri 4.0, dan lain-lain. Itu memiliki nilai kebaruan dan kemenarikan. Ada memang pihak-pihak yang nggak setuju. Apa sih sebenarnya? Itu hanya ungkapan-ungkapan bombastis. Orientasi pendidikan abad 21 yang ini itu semuanya juga sudah dari itu. Iya ada juga yang seperti itu. Tapi kalau saya tidak menganjurkan jenengan abaikan begitu saja. Karena itu memberikan poin kemenarikan dan kebaruan. Itu Pak Sofiuddin ya. Saya sudah memberikan contoh tadi. Tema yang sederhana. Pendidikan akhlak tadi itu menjadi terkesan menarik ya. Ketika deradikalisasi. Pola atau tipologi pendidikan akidah akhlak pada masyarakat 5.0 itu kan pada era masyarakat 4.0. Gimana ya? Gimana ya kalau sudah membuat tipologi atau pola pendidikan akidah akhlak di tengah tantangan masyarakat 0 yang big data, robotik, teknologi informasi yang luar biasa itu, terus kira-kira formulasinya seperti apa? Nah, ini kan menarik nih.
Rasa ingin tahu kita itu menjadi terdorong. Gitu para ustadz, ustazah, Bapak Ibu. Ada lagi? Atau jenengan kira-kira sudah? Kalau jawabannya sudah, Pak, sudah cukup, saya bilang alhamdulillah. Al-Fatihah. Sudah benar ini? Kayaknya eman pertemuan kita yang 3 SKS ini sebentar banget ini. Tapi saya jam 9 ini ada ngajar sebenarnya. Tapi saya juga mempersilahkan ini. Silakan Bapak Ibu mau tanya apa? Bebas. Apakah itu termasuk isu kontemporer atau isu klasik? Silakan lah. Yuk, Rian deh. Ayo, Ahlus Scopus. Wah, jangan dibahas lagi Scopus. Udah. Nah, Prof, gimana gitu tanggapan Prof terhadap publikasi yang harus berstandar internasional seperti Scopus gitu kan? Sementara kita punya standar sendiri, tapi sering kita nggak melihat punya kita itu, produk kita itu wah gitu. Kita mengagung-agungkan gitu. Jadi kan kesannya jadi bisnis akademik gitu. Jadi gelar profesor itu kalau banyak Scopusnya ya dapat profesornya, kalau nggak ada ya entah Scopus entah artikelnya itu dia yang buat atau siapa yang buat. Nah, itu seperti jenengan itu nyinggung gimana saya itu, respon Bu. Prof? Jenengan menyinggung saya itu karena saya belum profesor. Maksudnya dengan kasus yang kemarin gitu Prof, kan ini isu juga gitu. Isu Saya kontemporer. tak berani bicara tentang itu ya karena saya belum guru besar. Kalau cita-cita sejak tahun 2022 saya mulai. Setelah hampir 15 tahun saya tidak pernah berpikir tentang jabatan akademik. Saya sibuk dengan aktivitas. Tapi saya mulai tahun 2022 akhir itu mulai berpikir tapi terbentur ke Scopus. Muji kita. Sebentar ya. Ada ya? Ini ujian. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu, rekognisi atau pengakuan itu kan memang bisa dibangun ya, bisa dibuat jaringan. Kalau pengakuan internasional berarti ada jaringan internasional yang dibangun. Nah, kita tidak lalu mengingkari bahwa publikasi-publikasi di jurnal nasional kita juga bagus-bagus. Tapi yang bagus menurut kita itu apakah diakui atau tidak, itu kan persoalannya. Itu kan persoalan. Apakah bereputasi atau tidak, itu kan persoalannya. Gitu ya. Bereputasi Suwarda, saya bersumpah iya kita, Bu, Pak. Tapi ketika dunia internasional itu menetapkan standar tertentu ya, Scopus berapa, itu kan kemudian harus kita ikut. Tapi oke, mohon maaf saya tidak bisa berkomentar banyak. Nanti kita bisa diskusi terkait dengan jatuh bangun berskopus ria Bapak Ibu ya. Iya, ini ada pakar di sini Prof. Didiskusikan di sini Prof. Harus offline. Iya. Ada pakarnya Prof. Iya. Intinya untuk hari ini intinya di kelas kita ini Prof, ini sementara untuk dinamikanya kita anti Scopus gitu. Kira-kira begitu ya, Pak. Dari kita ini hari ini. Tidak apa. Anti Scopus. Ada banyak asosiasi. parameter ya, ada banyak parameter yang bisa digunakan oleh scientific society, masyarakat ilmiah untuk memposisikan Bapak Ibu. Ya, guru besar Scopus itu salah satunya, tapi di luar itu ada banyak juga variabel yang bisa memposisikan jenengan. Jenengan ini tidak harus jadi tidak harus punya pesantren. Kalau ingin saya panggil Kiai, sekarang saja tak panggil Kiai, Pak Kiai Anggi, Pak Kiai Ahmad gitu ya. Ada banyak variabel. Itu ya, tapi Prof. Aduh. Ya. Ada regulasi yang memang akhirnya harus kita ikut.
Gimana sih orang sukses itu? Orang sukses adalah ketika bisa menerjemahkan dan menyikapi regulasi. Itu ya. Ya, Prof. Kalau kita Iya. kita tidak mau menyikapi secara bijak regulasi gitu ya, merespon, lalu kita merasa sukses gitu ya, maka itu mohon maaf dalam bahasa agak ekstrim itu seperti orang-orang yang melakukan pemuasan diri sendiri. Puas banget saya nih, puas banget. Tapi orang lain tidak ada yang mengakui bahwa kita ini puas. Iya. Oke, terima kasih. Mohon maaf, saya ini nguji ternyata bukan ngajar. Enggak, Prof. Di sini Mohon maaf, juga Bapak Ibu ada rencana ke Jogja enggak ya? Ada, Insya Allah. Prof. Insya Allah, ada, Prof. Prof. Akhir semester ini, Insya Allah, Ayo Prof. ke rumah saya Iya, atau iya, kita Prof. ketemu gimana nanti? Ya, Iya, nanti di pokoknya tim Offline ya? Badak bakal ke situ, Diskusinya Prof. offline ya? Oh, offline. iya, Prof, kita saya dari dengan dari online Aca dulu, nih, Bro. Forum Badak namanya. Saya Bukan. Kami nanti Prof. transit di Malaysia dulu, Prof, baru ke Jogja. Masa inilah Lebih murah. 21 ini internasional ini. Oke, Supaya kalau diakui, Jogja macam nanti tadi Prof kita bilang, ketemu, supaya Bapak Ibu. diakui dunia internasional gitu. Ya, yang penting pernah nyebrang ke tempat lain yang masuknya diperiksa imigrasi Iya. dan bawa paspor. Kita sudah ada, Prof. Namanya Aca. Apa tuh, Mas? Anti-Scopus Associate. Oke, saya tidak termasuk dalam asosiasi itu, Bapak Ibu ya. Kami ketuanya Sopiudin nih, Prof. Mas Sopi. Ya, ya. Bendara Pak Camaludin. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Iya, Prof. Ya, Mohon maaf, kita akhiri dulu dengan melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sehat semuanya Bapak Ibu.